Oke, silakan waktunya dimulai Bang Rudi Johannes untuk bertanya kepada Bang Kores. Silakan Bang Rudi. Silakan, Le. Oke, terima kasih. Ya, saya langsung aja bertanya. Ya, menurutmu apakah Islam mengenal kasih? Tentu Islam mengenal kasih. Kasih Islam itu banyak sekali dalilnya. Contoh itu ada di Ali Imran ayat 159. Maka berkat kasih sayang Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Jadi dikasih tahu alasannya kenapa mesti lemah lembut, kenapa ini kasih sayang dari Allah, supaya orang-orang ini tidak berhati kasar dan juga bersikap keras kepada kita, lalu kemudian menjauhkan diri gitu loh. Bahkan selain kasih, kami pun disuruh untuk memaafkan mereka dan mohonkan ampunan kepada mereka gitu kan. Dan juga selain itu, aduh banyaklah pokoknya. Ini nanti ada di Al-Balad ayat 17 juga. Dan tidaklah dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan, bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang jika sekian gitu. Gitu-gitu lah. Berarti kasih yang diturunkan Allah SWT apakah berhasil di bumi ini kepada umat muslim? Alhamdulillah berhasil. Karena begini, dalam kasihnya Islam, di sini juga diterangkannya di At-Taubah 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itulah janji yang benar dari Allah di dalam Torah, Injil, dan Al-Quran. Dan siapa yang lebih menepati janjinya daripada Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan, dan itulah kemenangan yang besar gitu. Jadi kita sudah dibeli nih sebagai orang-orang mukmin, harta dan juga diri kita oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, karena kita udah dibeli inilah, maka diri kita ini nggak ada apa-apa lagi selain kasih sayang untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau misalnya ada orang yang tidak berkasih sayang, ya itu berarti tidak menjalankan firman Allah Azza wa Jalla. Seperti yang ada di Ali Imran 159, Al-Balad ayat 17, dan At-Tawbah ayat 111. Begitu. Siap. Tadi kamu membaca ayat itu ada katanya membunuh atau terbunuh. Apakah itu bentuk kasih? Yes, ini bentuk kasih gitu. Ini bentuk kasih lain. Maksudnya bentuk kasihnya gimana? Begini lah, jika apakah kita disebut mengasihi keluarga kita jika kita tidak membela hak-hak keluarga kita? Maka dari itu, kalau perlu kita memberikan nyawa kita di depan demi menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi. Ini adalah wujud absolut dari kasih itu sendiri lah. Membela hak-hak dari korban. Jadi korbannya tidak kita tekan untuk legowo, tidak. Keadilan untuk mereka, maka kami pun meresikokan jiwa raga kita. Itu. Siap. Oke. At-Taubah 111. Ya. Sekarang aku minta kejujuranmu. Jikalau ada orang muslim menutup orang lagi ibadah atau lagi gereja gereja didatangi terus suruh tutup, bahkan gerejanya dirobohkan. Menurutmu adakah kasih di antara orang muslim itu terhadap sesamanya manusia? Nah, ini posisinya begini. Jujur. Ya jujur. Nah, posisinya begini lah. Gue jujur. Posisinya begini. Kita sebagai umat muslim, afalat takilun, apakah kamu tidak berpikir? Maka kita akan berpikir, kenapa itu bisa terjadi? Maka dilihat asbabnya lah. Asbab itu sebab. Sebabnya tuh bisa gitu kenapa? Boleh jadi karena ini bebal, udah dikasih tahu dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, masih saja berlanjut gitu. Padahal perizinan belum ada, IMB belum dipegang gitu kan. Lalu kemudian suara dari ibadahnya ini di jam-jam yang harusnya orang tidur ya, seperti gitulah itu loh. Jadi berarti itu kasih. Yes, karena gini, kalau misalnya tidak ditutup lebih awal, maka ditakutkan akan terjadi kerusuhan yang lebih besar. Kasih itu di situ lah, kasih itu berpikir. Ya, berarti kerusuhan yang lebih besar itu apakah kasih juga? Kalau kerusuhan terjadi lebih besar itu udah bukan kasih gitu. Jadi kerusuhan kecil itu kasih. Iya, kerusuhan kecil itu adalah kasih itu sendiri. Siap, terima kasih. Cakep ya? Kalian semua penonton menilai ya. Ini diskusi tidak ada kami setting-setting loh. Betul. Sama seperti tadi jawaban-jawaban lain. Ini jawaban dari Kores. Tolong buka surah 22 ayat 40. Aku mau kau bacakan dulu. Aduh. Sambil menunggu, ini aku jelasin lebih jauh. Iya. Kadang ada di mana kita mesti, orang Korea itu ada begini. We lose Hosien
to save Korea. Kita merelakan Hoshian untuk menyelamatkan satu Korea. Ada pepatah kayak gitu. Ya, kira kan enggak Itu pepatah Korea. itu adalah pilihan pahit gitu. Ya. Untuk apa? Untuk kasih yang lebih besar. Ya, coba buka surah 22 ayat 40. Tolong dong, Ikhwah, aku Ahad. laptop HP nggak Oke. masuk. Aku Kalau enggak lay aja. ya. Surah Ini. 20 apa? Surah 22 ayat 40. Ini ayatnya. Coba dibacalah. Dan tolong jelaskan kepada kami semua. Al-Hajj ayat 40 ya? Ya. Orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka kata Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, dan rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang ada di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya, sungguh Allah maha kuat, maha perkasa. Ya, silakan hubungkan dengan tadi perobohan gereja itu dengan ini. Oke, jadi gini lah, di sini kan kita bisa lihat dalam satu konteks penuh dari ayat ini, Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Nah, orang-orang yang mempersekusi Muslim, di mana mereka mempunyai biara-biara dan gereja-gereja terus di rumah ibadah mereka sendiri, ini tentunya akan dirobohkan untuk apa? Untuk sama rata. Karena apa yang dimiliki Muslim hancur, maka mereka pun harus hancur, sama rata jadinya. Ini adil, semua orang merasakan hal yang sama. Adilnya di situ. Termasuk masjid. Apakah pernah kau lihat gereja dirobohkan? Biar adil maka masjid dirobohkan. Satu gereja dirobohkan maka satu masjid dirobohkan. Seperti pendapatmu. Satu gereja dirobohkan, satu masjid dirobohkan. Posisinya kan ini kufar yang merobohkan gitu. Masa kufarnya merobohkan gereja nggak? Kufar itu apa? Biar kafir jamak. Ya, berarti gereja itu nggak kafir. Bukan, posisinya di sini nih. Ini kan orang-orang yang diusir dari kampung halamannya. Ya. Gitu loh. Jadi orang-orang yang mengusir ini yang merobohkan gitu loh. Nah, sekarang orang yang mengusir ini siapa? Pada konteks ayat ini, itu kan kafir. Berarti di sini bukan soal gereja dirobohkan gara-gara IMB itu beda lah. Itu bukan diusir dari kampung halaman. Itu orang-orang yang tidak menjalankan peraturan hukum tata negara dengan benar. Kalau kamu bilang yang merobohkan itu kafir, berarti biaya Nasrani, gereja, rumah ibadah, Yahudi itu tidak kafir ya? Apa hubungannya kafir dengan dirobohkan di ayat ini? Ini kan orang-orang yang punya biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid. Ini kan yang mengusir orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Ada belum kami diusir dan masjid kami dirobohkan gitu? Kalau di negara lain ada tentunya. Berarti maksudmu yang mengusir itu Nasrani, baru gereja-gereja dan rumah Yahudi mengusir masjid gitu? Tepat, seperti itulah. Soalnya di sini lihat di frasa awalnya, orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Gitu. Kasih kami itu adil, seadil-adilnya. Berarti kamu memplesetkan ayat Al-Quran ini. Karena di situ ada kesejajaran biara Nasrani, gereja, rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid. Dari tadi gua bawa ini masjid-masjidnya kok. Oh enggak, dengar dulu. Yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Jadi di gereja, di biara Yahudi, dan di biara Nasrani, itu disebut banyak nama Allah. Artinya di sini Tuhan mengatakan ada 4 agama yang dikenal Allah SWT. Ya. Dan dikatakan juga di situ, dari dalam 4 rumah ibadah ini, banyak disebut nama Allah. Dan kelanjutannya, Allah akan pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Cakep. Jadi 4 ini adalah agama Allah. Dan dia pasti menolong. Kan begitu. Sekarang kenapa kalian robohkan gereja? Artinya sama dengan kalian merobohkan masjid. Artinya sama dengan kalian melawan Allah SWT. Allah SWT tidak mau merobohkan. Mana enggak, sekarang gini loh. Ini kan kalau di Arab posisinya lah. Kalau kekristenan cabang Arab, Yahudi cabang Arab, Islam di Arab, itu kan tentunya bertuhankan kepada Allah saja. Sekarang kalian yang posisinya di sini ini emang menyembah ini Allah. Ya. Itu dulu lah. Coba jujur lah. Yang di Arab juga apa berbicara Tuhan itu Yesus? Buktinya enggak. Sayyid. Siapa bilang? Sayyid. Siapa bilang? Allah itu satu-satunya Tuhan yang tinggi kalau di kekristenan cabang Arab itu. Orang gereja-gereja, mana ada gereja kecuali gereja apa ya? Saksi Yehova? Enggak lah, coba dicek biblosnya deh sini ya. Aku bawain biblosnya misalnya di enggak usah ke biblos, enggak usah ke biblos.
Kau kasih Enggak, aja maksudnya data. ini kan kita mau membuktikan ini loh, biara-biara Nasrani, gereja-gereja dan rumah-rumah ibadah gitu. Yang orang Arabnya kan, mau lihat nggak? Ya, orang Arabnya buatlah, orang Arabnya. Bahwa di sana, saya tidak menanyakan bahwa di sana Allah mengakui 4 agama. Agama Nasrani, gereja itu Kristen, Ya. Yahudi itu agama Yahudi, dan agama Islam. Ya, Artinya Allah mengakui 4 agama ini. Terus kenapa Ya. kalian mengkafir-kafirkan yang 3 ini? Padahal itu dibilang Allah mengakui 4 agama ini. lah Agama Allah. bukannya Nasrani di dalam Biblos juga itu sesat ya kata kalian ya? Nah, kita nggak lihat Biblos dulu, sudah lewat. Itu Sekarang aduh, kita ini maksudnya bicara gini loh, Al-Quran. kita kan Islam itu kan selalu menyangkut mengenai mengevaluasi agama-agama terdahulu gitu loh. Jangan ketika ada dalil begini kalian menyamakan diri dengan Nasrani. Nanti ketika tidak ada topik seperti ini kalian memisahkan diri dengan Nasrani gitu. Jangan Loh, begitu, harus Di situ konsisten. kan kami tetap konsisten. Kami bukan Good. Nasrani. Makanya Nah. Allah SWT memisahkan Nasrani dan gereja. Gereja itu punya orang Kristen. Ah, Nasrani itu lain sendiri. Maka dibilang di situ lagi sinagog atau Yahudi. Dan terakhir masjid Islam. Jadi Allah menurunkan 4 agama, bukan 1. sip. Dan Nah sekarang ini gereja-gereja di sini, nah kita lihat di Tuhan kami ialah Allah. Sekarang di Indonesia kekristenan ada nggak Tuhan kami itu Allah? Ada nggak? Kalau kalian lihat terjemahan kami bahasa Indonesia, Allah kan bilang, Allah Bapa, Tuhan kami ialah Allah ada nggak? Allah Bapa, kenapa tidak? Banyak ayatnya di Alkitab kami. Jadi Maka jadi orang kekristenan Katolik- menuhankan Allah ya? Orang Katolik Arab juga bilang Allah. Iya, berarti menuhankan Allah ya, harus jujur. Iya, memang iya. Nah, Allah Bapa. bagus. Nah, sekarang Ya, kalau misalnya Tuhan kami ialah Allah, maka tidak dibenarkan untuk dihancurkan gereja-gereja, rumah-rumah ibadah dan biara-biara Nasrani. itu kalian paham. Ya. Bagus. Jadi kau harus jujur. Orang-orang yang melarang orang ibadah yang dalam gereja itu disebut kata Allah, itu harus. Ini nggak boleh standar ganda gitu lah. Ya. Kalau Tidak, standar ganda. Allah gitu. Allah Kan Allah Allah itu itu Rabbul dibilang. Alamin. Kan dibilang situ, yang dari dalamnya disebut nama Allah. Di gereja saya, kalau pakai bahasa Indonesia, Allah disebut terus. Allah atau Allah nih, beda soalnya. Allah, Ya. Allah nama Tuhan. Kalau Allah lah ya, Allah itu adalah kutukan artinya dalam Ibrani. Ya, kau lihatlah ayat ini. Itu yang mana menurutmu? Apakah Allah yang Tuhan atau Allah? Ini Allah ini, lafaznya Ya udah. alif, lam ha. Ya udah, sama. Cuman kami tidak pasti mengucapkannya, itu sajanya. Karena kami tidak berarti terbiasa gitu bahasa ya. Arab. Ini Allah ya. Ya, Nah, sip, cakep. ya. Jangan kabur dari sini, jangan kabur. Aku kunci Wah. jawabannya. Aku nggak pernah kabur. Sudah ya, Sip. yang pertama. Yang kedua, apakah kau mengakui Tuhan menurunkan 4 agama? Makro 1, 2, 3. Jadi dalam Islam itu ada, selain Islam itu di seluruhnya ahlul apa kemarin tuh? Ahlul mikul. Tetap. Al- Oh, Alumikul. Ahlul mikul itu agama-agama yang lain selain daripada Islam gitu. Nah sekarang ketika segala sesuatunya dari Allah Azza wa Jalla, maka segala sesuatunya pun datang dari Allah Azza wa Jalla. Agama-agama terdahulu ini ada karena apa? Karena kehendak Allah. Maka ya iya, Allah menciptakan agama-agama terdahulu. Siap. Terima kasih. Thank you. Semua penonton ingat ya, Allah menurunkan agama-agama terdahulu. Jadi jangan ada yang bilang Allah menurunkan hanya agama Islam. Keliru kalian. Menurut Ya, si Kores. Allah hanya meridhoi agama Islam. Suka salah. Ya. Al-Maidah ayat 3 coba dibaca. Yang diridhoi hanya Islam. Semua agama ada karena Allah. Cuma yang diridhoi hanya Islam. Al-Maidah kamu- ayat 3. Kalau kamu bilang yang diridhoi hanya agama Islam, mari kita baca ulang ayat tadi. Kamu harus jujur. Jujur Ternyata- dong. Ya, ternyata Allah meridhoi 4 agama ini. Karena kalimat yang berikutnya, koma, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah, koma, Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Ingat ya, ini. Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Jadi 4 Oke. agama ini, itu ditolong oleh Allah. Oke, sekarang mana kata diridhoinya? Duh, kalau menolong tentu diridhoi, gimana sih? Boleh. Nggak boleh begitu. Nah, sekarang Kalau sama konteks itu apa yang tertulis itulah yang diimani lah Ya, baik sekarang- Biblos maupun Al-Qur'an. Oke. Sekarang mana ada kata diridhoinya? Oke, sekarang aku tanya dulu kau. Menolong itu bagaimana sih? Coba. Apa? Allah Meno- pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Nah, Ya, gini menurut kau itu bagaimana nih? penjelasannya begini. Sini aku Ya. jelaskan ya. Itu ngaruhnya ke free will lah ya. Barang siapa yang mencari dunia,
maka dunia yang akan dia dapatkan. Barang siapa Ya. yang mencari akhirat, maka akhirat yang dia dapatkan gitu. Ya. Nah, ketika mereka ini beristiqomah untuk hal sesuatu, walaupun itu jatuhnya adalah kemusyrikan, maka Allah akan bantu itu orang itu. Untuk apa? Untuk menghargai usahanya gitu Nah, loh. Itulah maksudnya dan- Allah akan menolong. Siap. Berarti Islam pun kan dibilang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong Islam. Artinya juga kau mau bilang itu musyrik? Kan Enggak enggak kan? dong. Karena Nah, begini, udah. kalau dalam Makanya jangan Al-Maidah ayat 3 di ganda. gimana? Gak boleh gini. Jadi dalam Islam itu ada namanya tafsir bil matsur, menafsirkan ayat dengan ayat, nggak boleh dengan berarti mulut sendiri. Gitulah. Ya sudah, Nih, sekarang kita lihat di tafsirkan aja Al-Maidah ayat ayatnya. 3. Al-Maidah Ya. ayat 3. Nah, kita lihat ya. Soal Cari yang meridhoi, menolong agama Allah ya, menolong agama Allah. Nih, lihat nih. Nih. Ya, ayat 3. Nah ini, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan aku telah ridhoi Islam sebagai agamamu. Dar, selamat datang di kebenaran. Ya. Jadi Itu- bukan Nasoro atau Ya. Kristen atau Yahudi. Bentar, itu diucapkan kepada siapa? Ini diucapkan kepada Nabi Muhammad untuk Nah, disampaikan dor, kepada kami. Dor. Apa? Karena Apa yang didor? agama Yahudi bukan kepada Nabi Muhammad. Ya udah, Agama sekarang di mana Nasrani bukan ada kepada ada iya, Nabi ya udah. Muhammad. Iya. Kristen bukan kepada Nabi Muhammad. Oke. Yap, siap. Nah, mana Ya. sekarang dalilnya kalian diridhoi sebagai agama? Oke, tolong buka surah Ali Imran 46. Coba Ali Imran 46. Ini asik ya. Kita selalu dalil melawan dalil. Fakta ayat melawan ayat. Ini baru gitu. Karena aku senang Herdi sama Lairudi itu sudah beriman kepada Al-Quran dan hadis. Oh, Ini yang gue. Sorry, bukan itu. Aku lupa pula. Sabar ya. Kok jadi Ali Imran? Nah gini, tinggal diimani. Nanti kan udah setengah, terus 3/4, terus sepenuhnya masuk Ya. Islam secara kafah. Gue tuh ngebayangin Lairudi pakai peci, tau nggak? Sebentar. Saya pakai peci, pakai sarung, taraweh gitu kan, sambil dihujat-hujat di live komennya gitu. Ya bisa nggak ya aku live pakai peci ya? Kalau aku sih tafadhol silahkan, tapi mungkin muslim yang lain nggak terima kayaknya. Karena tahu Oke. backgroundnya Lairudi beda dengan Ya. Celine Evangelista. Coba dulu buka surah 2 ayat 2. Surah 2 Al-Baqarah 2 ayat 2 berarti. Ya. Lay aja yang buka lah, maksudnya gue baca di sini. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bebas ya? Tuh, baru ada suara ini. Siapa namanya ini? Mas ini lama enggak jumpa ini. Tristan. Oh, Tristan ya Tristan. Setan. Setan pula. Boleh saya nambahin nggak nih? Nanti tunggu dulu. Nanti akhi, aku 12 menit dulu ya, abis ini silahkan tanya bebas. Ya, ini. Oh ini apa? Dialog. Ya ini Langsung. apa ya, head to head, kepala ke kepala. Cuma mengingatkan aja, Allah tidak pernah menurunkan 4 agama. Itu aja. Ya, sip. Oke. Ini nih. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya udah itu kan pasti ya. Ada kata meridoi? Nggak ada juga. Silahkan Ya. dicari yang ada kata meridoi. Kalau berarti ini enggak diridhoi Allah yang bertakwa ini. Ada kata meridoi nggak? Kalau Ada. nggak ada berarti bukan konteksnya lah ya, gitu. Oh iya, berarti Al-Quran ini tidak diridhoi. Tuh kan kau bilang nggak ada kata Gitu. diridhoi. Ini diridhoi. konteksnya soal meridoi. Kan lain kan tadi jangan ini dong, jangan lari-lari dong. Tadi Saya kan lari-lari. ada agama lain yang diridhoi oleh Allah. Silakan dibawakan Ya, itu. dalilnya, kita bahas. Kalau bertakwa itu diridhoi Allah nggak apa enggak ya? Kalau bertakwa diridhoi lah. Karena Ya, kita tapi- berserah diri kepada Allah kan bertakwa. Tapi kok tidak ada kalimat apa di situ ya diridhoi gimana? Udah jangan lari-lari dulu, mana agama yang diridhoi, mana selain Islam. Ya tunggu dulu dong. Aku cari Seneng dulu. banget loncat-loncat. Aku lupa ayatnya. Ya, aku tungguin seminggu. Ya nggak perlu seminggu. Ya udah berapa 3 hari. Para surah 3 apa ya? Kalau Sabar perlu ya. aku tambahin dah 60 menit berikutnya lah. Lain nanya terus soal Islam. Enggak, slow. Itu mungkin yang Yahudi, Nasrani, Sobiin yang beriman itu kali. Iya, dia mau bawain yang itu. Bukan. Tunggu. Sabar dulu. Sebentar ya. Aku ini kadang Iya, apalagi. banyak kali Iya. ayat yang diingatkan jadi banyak lupanya.
banyak ingat, banyak lupa katanya kan itu. Ini gimana nih? Ini punggawa terbaik apologet kekristenan, wakil yang merepresentasikan Yesus. Wis, Asal lupa-lupa dalil. bukan Ayo dalil. dong. Ini kan kita bicara Quran, bukan bicara Kristen. Bentar ya. Iya, dalil. Ayo dong. Ini ditungguin loh. Ini lihat, pada menantikan loh di live komennya Lerudi 720 ini. Ayo lae. Tunggu, Gitu-gitu. coba diam. Bentar ya. Ya, siap ditungguin sama aman. Bentar ya. Yang di live komen Lerudi jangan marah-marah, lagi bulan puasa. Jangan-jangan walang taduan kal Yahudu lagi. Wan Nasr. Selamat menikmati suasana Tunggu. puasanya kaum Tunggu, diam muslimin. dulu. Bentar, diam dulu. Sebentar dulu. Tuh lihat lah, makin lama diem makin marah-marah mereka. Tuh lihat. Pecikan budaya Indonesia. Ntar gue pakai baju pendeta terus gue bilang ini budaya Indonesia, marah. Gue mau beli loh. Lai, berapaan sih baju pendeta, Lai? Bentar dulu, bentar. Sambil ngobrol. Ada yang tahu nggak ya berapaan baju pendeta? Pengen gue pakai gitu, ada putih-putihnya di leher. Asik, keren. Salam malam saudara. Atas rahmat, atas apa gimana biasanya? Kasih Tuhan telah hinggap kepadaku dan aku dipenuhi dengan Roh Kudus gitu. Oh, ya. Surah 5:46. Sorry. Surah 5:46. Ya, surah 5 ya. Gimana Surah tertulis di sana? 5 Al-Maidah rupanya. Surah Al-Maidah. Ya. Ya, silakan. Tem. Ingat ya, kau bilang yang takwa itu artinya diridhoi. Ya, silakan. Ini. Dan kami terus itu ya. Ya. Dan kami teruskan jejak mereka yang mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya itu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, silakan. Mana di sini agama diridhoi selain Islam itu ada Nasoro, Yahudi, apa? Ada nggak? Ya, kau kan Ini mah bahas kitab lah. ya, kitab kan sudah dijelaskan. Ada ayatnya lain-lain bahwa Yahudi diberikan kitab Taurat, Nasrani Injil, kan gitu ya. Nanti cari aja lah, banyak itu ayatnya. Mana? Coba Iwat tolong dicariin dong. Yahudi dikasih Torah dan Nasoro dikasih Injil. Ada ayatnya ya? Ada. Cari aja Taurat dan Injil buat itu nanti ada ya. Oke, itu nanti PR-mu saja itu lah. harus ada dulu itu. Setahu aku nggak ada sih. Coba, mungkin aku salah. Coba. Ya, aku telah turunkan Taurat kepada orang Yahudi gitu. Nah, sebentar ya. Boleh. Nyari lagi. Dem. Ya, karena apamu ini apa ya? Data. Makanya apa ya? Yang paling di sini tuh emang Kores Kristus itu emang ini ya, momok yang menakutkan karena dalil-dalil ya, menakutkan apa? Serius. Dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22 itu aku semua hafal dalil-dalil. Mau kekristenan lari kemana aku tahu. Dirimu tidak tahu dalil. Serius, cuman dirimu kan sudah siapkan. Kalau aku kan ini memang ini mana yang apa yang aku siapkan dari sini coba. Sabar. Apa yang aku siapkan? Sebentar. Udah tahu banget dari dalil, misalnya mau lari. Ya diam dikit gimana sih? Ya udah ya kita diam dulu. Oke, ini ya. 2144. 2144. Ya, 2144. Surah Kang Kores. Ya. 385 nanti. 385 ya untuk mengeluarkan argumen terhantum. Ya. 385. Iya. Surah 385. Oh, Ali Imran ya. Sip. Ya. Dibacakan aja itu. Al-Anbiya 44 ya? 144. Al-Anbiya 144. Surah 21 nomor 144. Ya, 144, 145 ya, berdampingan itu. 144, 145. Iya. Surah nomor berapa? 22. Surah 2 ayat 144 dan 145. Oh, bentar. Surah 144. Siapa tahu aku salah gitu kan. Nah, coba kira.
Di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, Taurat dan Injil tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ayat 145-nya. Dan walaupun engkau Muhammad memberi semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat yang lain, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Di mana tadi mungkin gue salah baca ya, di mana tertulis Torah itu untuk Yahudi dan Injil itu untuk Nasoro. Ya, Nggak ada itu di kan sini loh. ada. Yahudi dan Nasrani yang diberikan Alkitab, Taurat dan Injil, kan disesuaikan itu. Mana? Paham ya? 246 juga begitu, Taurat Mana dan sih? Injil. Mana Baca Yahudi dan saja. Nasoronya? Kami melihat wajahmu. Mana? Dan Saking menengadah ke langit, menengadah ke langit. 245 dulu. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil, semua ayat keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, ya kan? 245 berarti ya, 144 sama 145 nggak ada ya? 2145. 2145, 2146. 146. Orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad. Nah, ini dan segala macamnya. Jadi bahwa Coba di itu situ, terjemahan yang di mana sih, Le? Terjemahan mana sih? ya terjemahan lah, cari aja Gue lah. baca di merdeka.com nggak ada loh. Coba buka ke Ya kau merdeka.com deh. mencarinya di merdeka.com, cari di Al-Quran lah. Merdeka kau Coba, cari. Coba di Al-Quran tuh berarti coba Risalah Muslim ya. Coba kita lihat. Surah Al-Baqarah 144 Risalah Muslim. Risalah Muslim. 144 Risalah Muslim. Ini gue buka dulu. Begitu. Al-Quran kata per kata kita buka. Wa innal ladzina utul kitabah. Nggak ada. Wah. Alah, iyalah. Bohong. Pertama Anda harus, berbohong Anda. saya nggak berbohong. Pertama harus kau Mana akui. ini lihat ini loh. Ini sini aku share screen ya. Sebentar. Pertama harus kau Nggak akui. nggak ada. Berbohong Sebentar. Anda ini. Tunggu dulu sebentar. Pertama harus kau akui itu sudah terjemahan baru. Bilang aja lah dulu. Terjemahan Gak ngerti lama. gua nggak ngerti kan. Islam itu kan kitab sucinya Arab. Dalam Arab itu tidak ada tertulis Yahud wan Nasoro. Tidak tertulis Tuh. begitu. Tertulisnya tuh innalladzina utul kitabah. Ya, Orang-orang yang diberi Alkitab. ya. Gitu Alkitab itu siapa? Coba kau jelaskan. Nah, orang-orang yang diberi Alkitab ini, Orang mana? Apakah Islam? udah gue jawab ya. Orang-orang yang diberi Alkitab ini di sini tidak tertulis Yahudi dan Nasoro. Kenapa? Karena sebagian dari mereka itu adalah orang-orang yang sesat dan tidak ada tertulis dalam Islam. Alkitab itu isinya ada surat-surat Paulus dan kitab nabi-nabi atau kitab puji-pujian. Aku enggak nanya. Tapi yang cuma Paulus. dikenal oleh Islam lah, Izin. itu adalah Sebentar dulu. Torah, Zabur, Ya. Injil, Mazmur. Ya. Nah, itu ya. Terus ya, jelaskanlah. Nah ini gue jelaskan dari tadi. Nah itu makanya dari tadi tuh gue tanya di mana Ya. ada tertulis Yahudi dan Nasoro itu dikasih Alkitab gitu. Nah Sekarang, itu dia makanya. Ini takia terjemahan lah ini. Enggak lah. Ku share screen ya. Ku share screen. Ya slow aja ku share screen. Inilah Coba, kalian sudah mengalami perubahan juga terjemahannya. Ini 2146. Orang-orang buka kurung tutup kurung Yahudi dan Oh Nasrani. pantesan dalam kurung. Ya lah. Loh. Oke, kalau tidak menerima dalam kurung, siap. Kubukakan dulu kau surah 6, surah 61 ayat 6. Boleh. Harus Coba, jangan coba. standar ganda ya. Ya harus jangan standar ganda. Ya ini. Berarti Muhammad tidak pernah jadi nabi. Karena di Kenapa sini bisa buka begitu? kurung Muhammad, Ahmad buka kurung Muhammad. Mana? Nah, Oh kau udah tidak nggak terima. nyambung. Kok nggak Udah nyambung? topiknya. Oke, Udah nggak sudah. nyambung. Ini kan Ya bisa, sudah. ini kan bisa, ini Ya, kan kita sudah. kenapa bisa dapat Ya. nama Muhammad?
Ya, itu kan bisa sudah. kita lihat di surah Muhammad ayat 7. Sudah, nggak apa-apa. Gimana? Ya, nggak apa-apa. Itu bisa Penting, dilihat di surah Muhammad. ya, sudah. Penting, kau bilang buka kurung tutup kurung. Lai, ya kan? aduh, Lai. Gimana Oke, sih, Lai? waktu juga sudah habis. Lu aja Waktunya lah. udah habis. Ya udah Nggak aman. boleh aman. standar ganda. Ya, Nggak boleh siap. standar ganda. Gitu, Lai. Ya, thank Oke. you, Lai.